bersama aku di Inspirasi, di acara yang paling keren dan seru. Hanya ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Wah, seru banget nih. Kita bakalan ngomongin apa ya hari ini? Pasti bakal ngomongin tentang kehidupan para selebritis di Indonesia. Tapi gak seru kalau cuma sendirian. Langsung aja kita sambut Mas Ferry Purwo. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita bakal ngebahas tentang ini penyanyi. Oke. Nyanyi nih. Dia penyanyi apa pencipta lagu sih? Penyanyi pencipta lagu juga sih. Oh gitu? Tanya langsung aja kali ya sama orangnya ya. Tanya Tapi langsung udah ya. lama nggak terdengar kabarnya. Terus belakangan itu lagi sempat ada lagi berita-berita tentang beliau. Langsung aja. Rada-rada apa rada lagi? Ada. Rada-rada. Rada. Ada lagi. Oh, ada beritanya. Ya kita sambil aja ya. Reza Herlambang. Halo. Apa kabar? Silakan duduk. Reza Herlambang. Aduh. Apa kabar? Dulu pada gue sih mendengarkan lagu-lagu lo sih ya. Seumur kali ya. Seangkatan. Itu lumayan inilah ya. Reza tuh dianggap ini ya. Masuk R&B. Mulai R&B. R&B ya kan. R&B. Jadi hitsnya pada zaman itu R&B, ya. R&B. Jarang soalnya kan. Kalau penyanyi di Indonesia tuh cowok Ya. yang looknya R&B itu sambil ada dance-nya. Dance. Sebenarnya yang bikin R&B adalah karena dulu pas keluar single sambil ngedance. Iya. Karena memang dulu aku tuh dancer zaman kita dulu di Parkir Timur. Parkir Timur ya Allah jauh. Parkir Timur. Itu memang Reza ngedance, memang breakers di situ. Ada komunitasnya. Ya, 2004 dapet kesempatan bikin album, bikinlah sesuai dengan keinginan anak muda waktu itu, ngedance. Dan waktu itu memang di 2000 pertengahan tuh 2004 sampai ke belakang tuh memang kan R&B semua tuh. Tofu, Yes, Dewi Sandra, bener. Santi, aku, ya T5. By T5, Wah, itu memang benar. memang lagi itu. Benar. Nah, sampai masuk ke era 2010-an awal tuh masuk boy band. Boy band, bener. Itu R&B sama pop campur deh Campur memang tuh, itu mix kan. tuh ya. Jadi memang cuman memang yang bikin beruntung adalah waktu itu Reza sendiri. Ya. Yang lainnya grup Tofu, Ya. T5, terus cewek Dewi Sandra. Cuman yang cowok tuh memang Reza sendiri. Jadi memang kalau orang bilang ya udah emang dia mah penyanyi R&B jadi gitu. Iya, jadi karena emang image-nya brandingnya tuh kuat sendirian banget waktu sendirian. itu. Dan gak semuanya soalnya kan ya, musisi laki-laki mah Bener. banyak ya di Indonesia. Dulu barangan cowoknya kan Elo, Glenn, sama band lah ya, ada band, Naif. Jadi yang R&B-an sendirian cowok ini memang kita sendiri Cuma gitu. iya, kelihatan banget lah pada saat itu. Waktu itu. Tapi kan habis itu hilang. Hilang tuh, kita nggak dengar lagi lah nama Reza Herlambang. Tapi akhirnya Hilang. kemarin iya maksudnya vakum lah, Ditelan kita bumi. hilang telan bumi, bisa dibilang vakum, berhenti atau apa, kita waktu itu bener, oh hilang tiba-tiba nongol lagi, ada lagi beritanya tapi dengan cerita yang berbeda gitu loh. Jadi sempet terpuruk. Terpuruknya tuh gimana sih? Rasa katanya sampai 12 tahun menutupi itu semua. Ya, sebenarnya sih bukan Reza sih yang terpuruk, lebih kepada dulu dari aku start SMP, keluarga termasuk dikasih hadiah rezeki yang luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratnya kalau aku bercandaannya hidup di atas awan lah. Yeah. Ibaratnya masuk keluar mall tuh bisa masuk baju lain, keluar baju lain, semudah itu, segampang itu. Ibaratnya kalau anak-anak bilang tuh beli barang tanpa harus lihat harga tuh pernah mengalami itu. Sampai di 2010 awal, karena waktu itu Reza tuh pas mau kuliah ya, jadi memang belum mengerti ada apa dan kenapa, tiba-tiba ekonomi keluarga tuh langsung switch, drop. Nah akhirnya Reza buka itu karena waktu itu di tempatnya Affair di Elemen cerita. Sebenarnya Reza tuh nggak mau cerita ini, tidak suka cerita ini gitu, karena kita lahir bukan yang mungkin kalau sekarang kan mungkin Reza termasuk orang yang private is private, public is public gitu. Jadi terbiasa seperti itu, jadi nggak pernah terbiasa untuk coba buka pada saat di posko kok jadi rame, karena memang waktu itu sebenarnya Reza nggak mau cerita banyak karena kan waktu kejadian 2010 itu almarhum masih hidup ya, Mama, dan Mama
Sekarang udah 1 tahun meninggal. Jadi sebenarnya kalau cerita ini kan kalau di Islam kita menceritakan kembali orang yang masih pada waktu itu ada kan gimana. Cuman kembali lagi bahwa aku nggak mau ceritain segi keluarga, tapi Resa waktu itu langsung berubah dari anak yang tidak mengenal uang dalam arti kata semua mudah, langsung menjadi seorang kepala tulang punggung keluarga. Sweetest langsung seperti itu. Jadi ibarat kalau army ditaruh di hutan tapi Toto udah langsung bawa senjata, bawa apa, tapi nggak tahu pernah ngalamin perang. Jadi kayak I don't know what to do. Sampai sekarang ya itu yang Resa jalanin. Tapi sempat didatengin juga sama debt collector. Bukan didatengin lagi. Aku tuh sempat semalam nginep di ruangan Kanit sama mama almarhum. Ya karena nggak bisa bayar itu, kerugian-kerugian itu. Detailnya sebenarnya harus cerita adalah almarhum papa. Keluarga, karena aku tidak terlibat dalam bisnisnya. Cuman jadinya kan Iya, semalam ya, aku ada impact-nya lah ya. di Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Cek aja, pernah tuh di tahun kalau nggak salah 2010-an lah. Ada kok beritanya orang tua Resa Herlambang ditangkap polisi di 2010 tuh, kalau cari beritanya ada. Jakarta Selatan. Benar, semalam. Pada momen saat-saat seperti itu, Dauni selain keluarga siapa sih Res yang emang yang selalu support lah? Gak ada, Yes. Serius. Kan pasti waktu lagi zamannya senang-senang pasti punya banyak teman, punya banyak sahabat. Gak ada. Orang-orang itu hadir setelah 2011 ke atas. 2011 ke atas tuh hidup Resa banyak banget dibantu orang. Sampai hari ini pun. Gak bisa disebutin satu persatu kayaknya. Semua dari yang aku suka cerita, aku dipinjemin duit sama. Nah, waktu di polisi 2010 itu yang minjemin duit aku Raffi sama Yadi Sembako. Ya si Yadi Sembako sama Raffi. Itu Raffi. Kenapa jadi Tahu nggak Raffi ditelepon sama aku gimana? Vi, pinjem duit dong 5 juta. Buat apa? Enggak nih ada urusan apa segala macam. 5 juta tuh ya? 5 juta waktu itu. 2010 ingat itu malam kalau nggak salah jam 10-an. Raffi cuma bilang gini, bokap lu mana? Karena tahu. Karena teman-teman tuh tahu. Sebenarnya Dan kan teman-teman mungkin nggak pernah sebelumnya Resa pasti minjem kan? Nggak boro-boro minjem. Dan aku itu nggak pernah bergaul sama mereka, malah justru yang berteman sama Raffi, Mimi Kade itu bertemannya sama mama papa. Akunya mah enggak. Aku mah jauh di luar entertain. Aku cuman anak pada saat nyanyi, latihan, main emang gak di dunia entertain. Mama yang bergaul sama papa. Okay. Jadi kayak Raffi dekatnya sama bokap. Nanya yang pertama. Bokap lu mana? Takutnya ngapain nih si Resa pinjem duit 5 juta? Minta nyari nomor bokap. Takutnya nih anak mau ngapa-ngapain nih gitu loh. Terus kok tumben-tumbe? Maksudnya lu apa sih minjem duit? Gak ada hujan gitu. Baru tahu pas kemarin ini dia juga. Tapi dipinjemin? Dipinjemin, dikasih, ditransfer. Dia gak nanya lagi pada saat itu. Ya, nanya. Itu ya. Kecuali kalau aduh seperti nih membalikan lapak tangan sudah mulai turun nih, orang tua nih kita udah ngerasain nih ya. Biasanya sebulan dikasih segini jadi turun, ini mah bener-bener plak. Dan ada kejadian-kejadian aneh juga, almarhum ini balik lagi ya, tapi Resa udah wallahu alam bisawab ya. Almarhum juga sempat mengalami hal-hal yang kalau jam 2 malam tuh gedor ubin. Wah, sebelum meninggal atau pas kejadian mulai hancur. Dulu punya hancur. pajangan Bohemia, tahu mungkin kalau sebagian orang punya tahu ada pajangan Bohemia. Kita punya pajangan lemari setinggi ini nih Bohemia. Dan lemari Bohemia itu kan memang dirancang khusus untuk Bohemia, si kristal-kristal ini yang tidak akan mungkin ibarat diginiin aja belum tentu langsung rubuh. Itu mah tiba-tiba jatuh. Belingnya halus-halus kayak pasir. Gelas ini Resa banting nih sekarang pasti ada pecahan yang besar dong. Ini mah kecil. Nah itu, ini aku merangkum semua ya secara singkat. Kalau diceritain mah panjang ya. Aku merangkum secara singkat nih, maksudnya bahwa itu dialamin sama Resa. Apa? Karena jadi gini, Resa pernah ngobrol sama orang yang gak percaya Tuhan. Aku cuma bilang gini, you should believe in God exists. Why? Karena gue ngalamin. Gue ngalamin situasi yang dimana switch on dari mulai pagi bisa langsung jadi siang langsung secepat itu. I believe in God karena kejadian itu.
Maksudnya nggak ada yang percaya. Siapa yang percaya? Mau ngabisin juga capek, duit miliaran ibaratnya. Ini bisa klak. Cuman aku nggak mau tanya detailnya why, karena buat aku mungkin itu sedikit membuat ketidaknyamanan kepada orang tua kalau ditanya sebenarnya Ada apa sih gitu kan gitu. Cuman ya memang proses itu Resa lewatin. Nah, Mas. Kalau teman-teman bilang mah lu nggak gila aja syukur Res. Bener dulu keluar masuk ada mobil SLK, helikopter tinggal naik. Bener, udah sebegitu Resa mah. Bener, udah sebegitunya. Salah satu teman kita nih, ada dulu kita blocking time, aku pernah dulu beliau bantuin. Bener. Ulang tahun pacarku ada si artis ini mau persembahin Valentine, blocking time TV aku. Bener ya, itu apa teman kita aja ada. Itu ya, pada saat itu ya. Nah ini kalau nih Mas Ferry ngeliat tuh tadi tuh bisa si kristal itu jatuh tuh gimana sih Mas? Itu apa tuh? Kenapa kira-kira? Sebelumnya ada bola api, tapi bukan Resa yang bukan Dragon Ball kali ada Dragon Ball. Bukan aku tapi yang lihat, tapi itu Ricky. Serius? Kembaranku, supirku sama pembantuku dulu di rumah. Di rumah kolam berenang tiba-tiba ada kayak bola api katanya sebesar bola tenis, dia jatuh ke kolam berenang, dicari nggak ada. Tapi itu Resa nggak bisa detailin karena Resa nggak nyaksiin. Kalau Bohemia aku nyaksiin. Tunggu. Abis ini dijawabnya ya. Kira-kira itu apa? Si Dragon Ball kah atau bukan? Kita tanya sama Mas Ferry tapi setelah yang satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agak. Kita dan Cinta. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Surat cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Ini masih lanjut sama Resa. Tadi Mas Ferry belum sempat jawab. Itu kira-kira apa sih Mas? Ada bola api, kristal pada berjatuhan. Ya kalau yang mempersaksikannya bisa artinya memang ada saksi yang sesungguhnya benar-benar melihat, itu pasti sihir. Cuma kan kalau seperti ini biasanya kaitannya bisa macam-macam nih. Bisa urusannya kaitannya dengan bisnis, bisa kaitannya dengan orang tidak suka dan lain-lain. Tapi yang kebaca sih ini campur aduk ini. Kalau saya bilang campur aduk, maksudnya beberapa situasinya memang sudah akumulasi. Sebetulnya kan situasi ini bukan yang kayak tadi kan dibilangnya switch ya. Cuman saya malah melihatnya beda. Bagi seorang Resa Herlambang mungkin switch. Karena mungkin orang tuanya nggak cerita. Jadi situasi-situasinya sudah diawali dari terakumulasi pada saat itu, lalu memang karena nggak diceritakan tiba-tiba result akhirnya yang terjadi kan. Ngagetin. Lalu seperti itu. Ngagetin bagi seorang Resa karena memang nggak diceritain kronologis awalnya nih, gitu. Karena nggak ada benar juga kalau orang ngomong bicara bahwa orang dalam satu waktu terus langsung switch gitu ya. Itu nggak mungkin, pasti ada proses-prosesasinya sampai pada akhirnya menjadi kesimpulan. Tapi memang ini sebetulnya lebih ke persaingan bisnis sih yang terbaca ya. Lebih ke sana dan kemudian ada hal-hal lain yang kaitannya memang yang nggak senang aja gitu. Nah gitu, jadi ya nggak apa-apa, ini kan sudah terjadi juga. Kita nggak bisa mengembalikan gitu kan. Kalau bicara masa lalu itu tidak pernah ada yang baru informasinya dari masa lalu. Jadi mendingan dilupain aja kan. Nah sekarang berarti kita bicara tentang masa depan. Gimana nih supaya ngelangkahnya lebih pas dan bangkit, ini yang paling susah kan. Betul. Karena kalau sudah jatuh itu kita perlu penopangnya lebih harus kuat. Tapi entah kenapa ya, ini perjalanannya memang untuk ke depan tuh lumayan Masih strugglingnya harus
Bener-bener kalau ibarat orang mau take off lagi tuh kayaknya ngedennya lumayan nih, gitu ya. Jadi perlu ekstra energi, ekstra ikhtiar usahanya luar biasa supaya nanti bisa survive-nya lebih mapan lah. Gitu. Nah ini, itu sih. Mudah-mudahan aman semuanya ke depannya ya. Tapi selama ini kan pasti ada juga beban moral yang Resa rasain. Apakah sekarang udah mulai memproses bisa menjadi lebih baik? Gue tuh termasuk orang yang introvert ya sebetulnya. Apalagi dengan situasi seperti ini ya, maksudnya karena gini, aku selalu bilang gini, kalau aku hidup sendiri, my brother, adik aku, ayahku gitu ya, mereka punya kehidupan yang better than, mungkin aku termasuk orang yang gak terlalu susah. Gue laki-laki, belum punya istri, belum punya anak. Gue mau hari ini tinggal di rumah aja juga ibaratnya oke. Gue tinggal sini deh, makan tinggal makan. Karena hal-hal tadi yang menjadi kepala rumah tangga, jadi akhirnya memang kadang kalau lagi di kamar malam tuh gak ada teman cerita, jadi udah ngucur sendiri. Aku rajin ibadah, nggak terlalu, tapi yang ninggalin juga nggak terlalu. Jadi kok kadang lagi bisa tahajud udah nangis, udah kepengen kapan, udah campur halusinasi. Cuman kembali lagi bahwa gue, semua orang cinta sama orang tua, tapi gue tuh sama almarhum mama tuh, buat gue gini, Resa Herlambang lahir di dunia karena seorang ibu, jelas. Resa Herlambang lahir di dunia showbiz itu karena dia. Why? Karena dia dimodalin semua, everything dia, gimana caranya. Jadi sekarang tuh tinggal gua ngejalanin warisan ini. Semoga si Resa Herlambang ini bisa menjalani warisan ini. Ibaratnya lo udah gue kasih nama, lo udah pernah gue jadi karya. Gimana cara si Resa Herlambang ini minimal dari hasil ini lo bisa survive buat keluarga lo. Cuman itu doang ya. Gue kalau nggak ada itu, oleng kapal gue. Bener. Untungnya gue nggak suka alkoholik. Gue nggak bisa minum alkoholik. Gue ngerokok aja jarang. Kalau mungkin gue termasuk itu, oleng ya. Bener oleng, serius. Udah hilang arah. Gue oleng. Gue serius oleng. Udah gitu gue termasuk temen sedikit. Karena gue termasuk orang yang gini. Gue nggak suka nih. Tias nanya misalnya, gue ketemu sama lo nih, gue misalnya nggak bisa, sekarang gimana lu, dari mana Yas? Atau misalnya single, pacar lu siapa? Gue bukan tipikal yang begitu. Dan gue juga nggak suka ditanya gitu. Jadi gue tidak pernah mau, misalnya involve sama urusan orang lain. Ketemu di situ ketawa-tawa, that's it, udah. Gue nggak akan nanya lu dari mana, lu ama siapa, lu sekarang gimana, lu cerita gue ladenin. Karena gue juga tidak suka tiba-tiba, lo dari mana Res, pacar lo siapa? Why you asking me like that? Gitu. Maksudnya karena kan itu ruang privacy. Sebegitunya gue. Se-introvert itu ya? Sebegitunya. Tapi kalau dibilang mental ya gue cuma lihat gimana caranya gue bisa angkat derajat adik gue, kakak gue sendiri. Karena gue percaya rezeki gue sudah dituliskan di yaumil pada saat gue sebelum lahir sama Allah Ta'ala memang ini. Tapi gue cuma berusaha, gue udah nothing tulus ya, sumpah. Aku tuh udah termasuk orang yang paling nothing tulus, udah. Dikasih rezeki oke, nggak dikasih rezeki oke. Hidup, banyak orang nih bilang, Res lu kemarin kata punya utang. Ya emang gue punya utang. Sampai detik ini aja utang gue sama orang masih 150 juta. Serius, tapi kalau nggak ngakuin ya karena memang gue bukan orang kaya. Covid kemarin gue nggak ada kerjaan. Dan gue ngidupin almarhum mama dengan cancer gitu, gue harus sewa rumah, satu keluarga